إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Bertemu bersama kami kembali di silsilah kajian fikih praktis. Pada halaqah yang kedua ini insyaallah ya, tema yang akan kita angkat adalah selayang pandang tentang ilmu fikih. Dan sebelumnya kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah menjadikan ibadah sebagai sarana untuk bermunajat kepadanya. Dan kita nukil kembali ucapan Imam Zuhri rahimahullah ta'ala yang mengatakan ma'ubidallahu khairum min fiqh. Belum pernah Allah SWT disembah sebaik orang yang memahami ilmu fikih. Ya, athar yang diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak dalam kitabnya Al-Musannaf, dan athar ini juga dibawakan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam bukunya Jami'ul Bayan Al-Ilmi wa Fadlih. Ikhwani wa akhwati fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Ya, apabila kita perhatikan ya ucapan beliau, seakan-akan ucapannya ditujukan pada zaman kita sekarang. Mengapa demikian? Karena apabila kita perhatikan ya, ada sebagian kaum muslimin yang mana mereka itu tidak peduli lagi dengan masalah agamanya, sehingga efeknya adalah menyeret mereka untuk tidak bisa sempurna di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, buktinya kalau kita perhatikan masih ada di antara kita yang sholatnya itu ekspres, ya, sholat yang tanpa dibarengi dengan tumakninah. Yang mana bagaimana mungkin orang yang sholatnya demikian akan bisa menghayati makna doa dan juga bacaan sholatnya, sehingga mungkin bisa dikatakan ya sholat secara khusyuk di zaman kita seakan-akan menjadi barang antik, ya, lagi langka bagi kebanyakan orang yang mengerjakan ibadah sholat. Kemudian kita lihat dari sisi yang lain, ya, sikap tidak ambil peduli sebagian muslim terhadap harta yang diperolehnya. Ada yang bekerja tanpa memahami etika dan juga ilmu, ya, berdagang tanpa memperhatikan halal dan juga haram, ya, meremehkan ghish, ya, menipu dalam jual beli atau kadzib, ya, dusta, dalam rangka untuk mengeruk keuntungan. Ya, belum lagi ditambah dengan sikap menzalimi, terkadang ya tanpa disadari memaksa pembeli untuk membeli barang dagangannya. Itulah ya dua potret kesalahan yang banyak kita jumpai di lapangan. Yang mana faktor ini bisa dipacu karena tidak paham ya terhadap hukum, serta minimalnya atau minimnya ilmu yang mereka miliki, atau memang keengganan mereka untuk belajar ilmu agama. Yang tentunya ini nggak bisa dibiarkan ya berlarut-larut, karena efeknya akan panjang, ya, akan membuat kerusakan di dunia dan juga ya akan merugikan dirinya kelak pada hari kiamat. Nah, apa yang dimaksud dengan fikih? Apa yang dimaksud dengan fikih? Fikih dalam bahasa Arab artinya adalah mengerti atau memahami sesuatu, seperti yang tersirat dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Isra. Allah menjelaskan, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Dan tidak ada suatu apapun yang ada di alam semesta ini melainkan mereka bertasbih memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ya kita itu tidak mengetahui, tidak mengerti bagaimana cara tasbih mereka. Di sini ada kalimat la tafqahuna tasbihahum, ya, dari akar kata al-fiqhu, artinya adalah paham atau mengerti. Adapun dalam pengertian para ulama kita, fikih maksudnya adalah mengetahui hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan amalan perbuatan seorang hamba beserta dalil-dalilnya secara rinci. Ini pengertian fikih yang menurut para fuqaha.
mengetahui hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan amalan perbuatan seorang hamba beserta dalil-dalilnya secara rinci. Adapun kandungan disiplin ilmu fikih, apabila diperhatikan, maka disiplin ilmu fikih itu berkisar pada dua perkara. Yang pertama, ya, kewajiban atau tuntutan untuk mengetahui hukum pada sebuah permasalahan, baik nanti wajib, haram, sunnah, makruh atau mubah. Ini yang pertama, ya, hukumnya. Kemudian yang kedua adalah dalil yang digunakan untuk menetapkan hukum tersebut. Ini kandungan inti dari disiplin ilmu fikih. Ya, kita dituntut untuk mengetahui hukum pada sebuah permasalahan, apakah ini wajib, atau ini hukumnya haram, atau ini hukumnya sunnah, atau hukumnya makruh atau mubah. Kemudian yang kedua, kita itu dituntut untuk mengetahui dalilnya. Ya, ketika kita menetapkan bahwa ini hukumnya wajib, maka dalilnya mana? Kalau ini sunnah, maka hukumnya dalilnya mana? Ya. Nah, ini kandungan yang ada dalam disiplin ilmu fikih. Adapun pengertian hukum taklifiyah, ya, di situ ada wajib, ada haram, ada makruh, kemudian ada sunnah, ya, dan juga ada mubah. Maka secara ringkas, wajib adalah perkara yang diperintahkan oleh syariat tanpa adanya dispensasi. Itu wajib. Ya, seperti apa contohnya? Seperti sholat lima waktu. Nah, ini definisi. Adapun hukumnya, maka kita akan mendapatkan pahala bila dikerjakan, ya, dengan niat apa? Mengikuti perintah Allah SWT tersebut, dan akan berdosa apabila kita tinggalkan. Ini yang pertama, ya, hukum taklif, ya. Yang pertama adalah wajib. Yang kedua adalah haram. Ya, apa itu haram? Haram adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat secara mutlak untuk ditinggalkan. Seperti apa? Seperti zina, ya, seperti mabok, ya. Adapun hukumnya, maka berdosa apabila dikerjakan dan akan membuahkan pahala apabila dikerjakan karena Allah ditinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini haram. Adapun makruh, pengertiannya adalah larangan syariat tanpa adanya keharusan untuk meninggalkan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti memegang kemaluan dengan tangan kanan saat sedang buang air kecil. Ya, ini hukumnya makruh. Adapun hukumnya, ya, bisa membuahkan pahala apabila ditinggalkan karena Allah, namun tidak berdosa apabila dikerjakan. Ini makruh, ya. Kemudian yang berikutnya adalah sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah adalah perintah syariat dalam bentuk anjuran. Ya, contohnya banyak, ya, puasa sunnah, sholat sunnah, dan seterusnya. Hukumnya apa? Hukumnya apabila dikerjakan dengan mencontoh Nabi SAW, maka akan berpahala dan tidak berdosa apabila ditinggalkan. Ini hukum sunnah. Kemudian yang berikutnya adalah mubah, yang terakhir, yang kelima. Mubah adalah tidak ada keterkaitan antara perintah dan larangan. Ini mubah. Ya, seperti apa? Makan, tidur, ya, minum. Ini mubah hukumnya. Oleh karena itu para ulama menjelaskan hukumnya adalah antara pelaku dan orang yang meninggalkan, kedudukan hukumnya itu sama. 5 perkara ini disilakan dengan hukum taklifiyah. Ya, ada wajib, ya, ada haram, ada sunnah. Ya, wajib berarti nanti makruh, haram, sunnah, kemudian mubah. Ya, kemudian mubah. Ini hukum taklifiyah. Kemudian sumber hukum, ya. Sumber dalil atau sumber hukum yang digunakan dalam ilmu fikih itu ada 4. Ya, ada 4. Yang pertama Al-Qur'an, yang kedua adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, yang ketiga adalah ijma' para ulama, kesepakatan atau konsensus para ulama, yang keempat adalah qiyas atau analogi yang benar. Oleh karena itu secara sederhana, ya, ilmu yang benar adalah ilmu yang di situ kita mengetahui kebenaran dengan dalil-dalilnya. Itu dikatakan ilmu yang benar. Nah, ikhwani fillah azanallahu wa yakum jami'an. Sekarang kita bicara masalah hukum. Apa hukumnya mempelajari ilmu fikih? Ya, hukum mempelajari ilmu fikih adalah wajib bagi setiap muslim. Ya, wajib bagi setiap muslim. Mulai dari perkara yang memiliki skala prioritas maupun yang nanti hukumnya sebagai penyempurna.
Ya, skala prioritas seperti apa? Yaitu setiap perkara yang sedang atau akan dikerjakan oleh kita. Contoh misal, ya ketika kita ingin mengerjakan ibadah salat, maka di situ kita wajib untuk mengetahui ilmu tentang bagaimana tata cara salat yang benar yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya, ini namanya ilmu ya prioritas. Contoh yang lain, ketika kita sebagai seorang pegawai, maka wajib bagi kita semuanya untuk mengetahui kewajiban dan haknya seorang pegawai. Ya, seorang guru, maka wajib baginya mengetahui kriteria pendidik yang jujur, yang berkarakter dan juga berdedikasi. Demikian seterusnya. Ini namanya ilmu yang wajib untuk dipelajari oleh setiap muslim yang memiliki skala prioritas. Bahasa sederhananya adalah perkara yang sedang atau akan dikerjakan, maka wajib untuk dia pelajari ilmunya. Adapun yang nanti sifatnya adalah sebagai penyempurna, ya semisal ya kita belajar ilmu fikih yang berkaitan tentang masalah kedokteran, berkaitan tentang masalah ya perbankan syariah, tentang masalah pendidikan dan lain sebagainya. Ini sebagai penyempurna, ya. Adapun dalil yang menjelaskan bahwa mempelajari ilmu fikih adalah hukumnya wajib, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syalbani. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Nah, ini ya beberapa poin di dalam kajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menambah wawasan keilmuan kita. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.